Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Roma pasal yang ke-8 ayat 12 sampai ayat 17. Kita masih dalam seri renungan dari kitab Roma saudara. Dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita merenungkan dan belajar bagaimana supaya kita mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya setiap kita rindu mengalami janji Tuhan, karena saya percaya janji Tuhanlah yang terbaik yang bisa kita alami di dalam perjalanan hidup ini. Dan saya juga percaya ada janji-janji yang luar biasa yang Tuhan persiapkan bagi setiap orang, bagi setiap pribadi, siapapun dia, dimanapun dia dan bagaimanapun kehidupannya. Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang telah Tuhan persiapkan bagi orang tersebut. Hanya yang menjadi pertanyaannya adalah apakah dia akan mengalami di dalam perjalanan hidupnya atau tidak. Karena sekali lagi, tidak semua orang yang akan mengalami janji firman Tuhan. Apakah Tuhan punya janji bagi setiap orang yang pernah hidup di dunia ini? Ya. Tetapi apakah semua orang akan mengalami janji-janji firman Tuhan dalam hidupnya? Belum tentu saudara. Dan kalau kita rindu mengalami janji-janji firman Tuhan, maka kita harus belajar dari firman Tuhan bagaimana supaya kita mengalami janji Tuhan tersebut di dalam hidup kita. Nah saudara, itu yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini. Dengan satu kerinduan saudara, kita akan hidup sebagaimana seharusnya supaya kita mengalami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya nanti kita akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Dan saya sangat rindu saudara mendengarkan kesaksian saudara di mana saudara menyaksikan bahwa benar pada akhirnya saudara mengalami janji firman Tuhan di dalam hidup saudara, ataupun bahkan mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video ini, dan kemudian saudara sudah mengalami janji firman Tuhan. Silahkan saudara tuliskan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga bisa membaca dan imannya dikuatkan untuk hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan, supaya dia meraih janji firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskan secara sistematis sehingga saudara dengan gampang dapat memahaminya. Itu sebabnya saat ini siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17.
Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bagaimana supaya umat-umat Tuhan hidup menurut kehendak Tuhan, dan kemudian pada akhirnya mereka mengalami janji-janji firman Tuhan. Dan hari ini pun saya rindu kita belajar bagaimana supaya dalam hidup kita menerima dan mengalami janji-janji firman Tuhan. Di ayat 17 dengan tegas di sana dikatakan, saudara, bahwa dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara, siapakah yang berhak menerima janji Allah? Siapakah yang berhak mengalami janji Allah di dalam kehidupannya? Ahli waris. Orang yang menjadi ahli warislah yang akan berhak menerima janji-janji itu. Dan kemudian selanjutnya, siapa yang akan menjadi ahli waris? Sekali lagi ayat 17 itu dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Orang yang akan menjadi ahli waris adalah orang yang merupakan anak-anak Allah. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, lebih jauh kita bertanya, siapakah yang merupakan anak Allah yang sesungguhnya? Semua manusia diciptakan oleh Allah. Tetapi di dalam firman Allah berkata bahwa Dia pernah berkata bahwa iblis adalah bapamu. Berarti ada anak-anak iblis sekalipun dia ciptaan Tuhan, karena dia tidak hidup menurut kehendak Tuhan, dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak mengikut Tuhan. Nah, siapa yang merupakan anak-anak Allah? Itu yang saya rindu kita belajar saat ini, saudara. Siapakah anak Allah yang akan menjadi ahli waris, yang akan menerima janji Allah? Supaya kita belajar, saudara, dan kita menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan yang sebagaimana seharusnya kita sebagai anak Allah yang akan menjadi ahli waris dan menerima janji-janji Allah. Nah, saudara, di ayat yang ke-14 di sana ditegaskan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Tadi siapa yang akan menerima janji Tuhan? Ahli waris. Siapa yang menjadi ahli waris? Anak-anak Allah. Siapa yang merupakan anak Allah? Ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Jadi hari ini, bagaimana supaya kita mengalami janji firman Tuhan? Hiduplah sebagaimana seharusnya sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kehidupan anak-anak Allah? Dipimpin oleh roh Allah. Karena orang yang dipimpin oleh roh Allah lah yang merupakan anak-anak Allah. Jadi saudara, menjadi orang Kristen tidak otomatis menjadikan orang tersebut sebagai anak Allah. Tidak otomatis menjadikan orang tersebut menjadi pewaris-pewarisnya Tuhan, mengalami janji-janji Tuhan. Hari ini mari kita renungkan bersama kehidupan kita, saudara. Sebagai orang-orang Kristen, apakah kita sudah merupakan anak-anak Allah? Bukti kita adalah anak Allah, hidup dipimpin oleh roh Allah. Dan jika kita hidup dipimpin oleh roh Allah dan kita hidup sebagai anak Tuhan, kita akan menjadi ahli waris yang akan menerima janji-janji Tuhan.
Nah, pertanyaan lebih jauh lagi, saudara, apa buktinya, apa cirinya seseorang hidup dipimpin oleh Roh Allah? Karena kalau orang yang dipimpin oleh Roh Allah lah yang merupakan anak Allah, saya percaya semua kita rindu untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Tapi yang menjadi pertanyaannya kembali adalah, apa buktinya seseorang dipimpin oleh Roh Allah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan sekali lagi ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Oke, jadi kita mencatat bahwa anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Anak Allah adalah ahli waris, dan ahli waris akan menerima janji-janji. Artinya orang yang dipimpin oleh Roh Allah lah yang akan menerima janji Tuhan. Nah, apa bukti dipimpin oleh Roh Allah? Kita akan melihat ada 3 ciri orang yang hidup dalam pimpinan Roh Allah, orang yang hidup oleh Roh Allah. Ayat 13, yang pertama ayat 13, saudara. Di sana dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi di sini, saudara, ditegaskan bahwa orang yang hidup menurut daging akan mengalami kematian, akan mengalami maut. Tetapi jika hidup oleh Roh, maka akan mengalami hidup. Dan kalau hidup oleh Roh, tadi dikatakan bahwa adalah anak-anak Allah yang sesungguhnya. Nah, tapi apa cirinya hidup oleh Roh? Lihat ayat 13 bagian B itu, saudara. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Jadi bukti hidup oleh Roh, orang tersebut akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhnya dan dia akan mengalami kehidupan. Jadi ciri-ciri orang yang hidup oleh Roh adalah orang yang mematikan perbuatan dagingnya. Atau dengan kata lain, orang yang mematikan perbuatan-perbuatan dosanya. Jadi ciri orang yang hidup oleh Roh adalah hari demi hari dia mematikan perbuatan dosanya. Hari demi hari dia mematikan tabiat dosanya. Hari demi hari dia mematikan pikiran, karakter, sifat, perkataan, dan semuanya. Hari demi hari berproses menjadi semakin baik karena dia mematikan dan mematikan dan mematikan perbuatan-perbuatan dosanya. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah saudara dipimpin oleh Roh Allah? Tidak susah untuk melihat, saudara, apakah kita berproses semakin baik? Kita semakin baik dan semakin jauh dari dosa karena hari demi hari kita dipimpin oleh Roh Allah mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Itu sebabnya anak-anak Allah harusnya bertumbuh, pasti bertumbuh. Kenapa? Karena dia dipimpin oleh Roh Allah. Buktinya dipimpin oleh Roh Allah, hari demi hari dia mematikan perbuatan-perbuatan dosa, hari demi hari dia mematikan perbuatan-perbuatan daging. Dia tidak langsung sempurna, dia tidak langsung menjadi baik sekali, tetapi dia berproses oleh karena Roh Allah mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya. Jadi ciri-ciri kita hidup dipimpin oleh Roh Allah adalah hari demi hari kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Mari kita koreksi hidup kita masing-masing. Adakah kita hidup dipimpin oleh Roh Allah? Dan oleh Roh Allah itu kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa kita. Ataukah hari ini kita sedang menikmati hidup dalam dosa? Mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Kalau kita hidup dipimpin Roh Allah, dan buktinya kita dipimpin oleh Roh Allah, kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa kita, maka kita akan mengalami janji-janji Allah sebagai anak Allah, sebagai ahli waris di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Bukti dipimpin oleh Roh Allah, mematikan perbuatan daging, mematikan perbuatan dosa. Bukti kedua dipimpin oleh Roh Allah. Lihat ayat yang ke-15, saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh, yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan lihat berikutnya, saudara. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, panggilan ya Aba, ya Bapa
itu adalah panggilan keintiman dengan Bapa. Dan oleh roh itulah kita berseru ya Aba ya Bapa. Jadi saudara, ciri kedua orang yang hidup dipimpin oleh roh Allah adalah dia hidup intim dengan Bapa. Karena roh itu membawa dia dekat dengan Bapa, membawa dia intim dengan Bapa. Ada hubungan yang melekat dengan Bapa, ada kedekatan dengan Bapa. Itulah ciri-ciri orang yang dipimpin oleh roh Allah. Karena roh itu pasti akan membawa dia semakin dekat kepada Bapa. Kalau ada orang yang berkata dia anak Allah tapi dia jauh dari Tuhan, maka dipertanyakan. Kalau memang dia anak Allah, maka roh Tuhan pasti akan membawa dia semakin intim, semakin dekat dengan Bapa. Bukti kedua saudara, kita hidup dipimpin oleh roh Allah sehingga kita akan menerima janji-janji Allah adalah kita hidup intim dan dekat dengan Bapa. Roh yang akan menolong kita dekat dengan Bapa. Kemudian yang terakhir saudara, ayat yang ke-16. Roh itu, maksudnya roh Allah yang ada dalam diri kita akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ciri ketiga, orang yang merupakan anak Allah yang akan menerima janji Allah, yang dipimpin oleh roh Allah yang akan menerima janji Allah adalah orang yang bersaksi bersama-sama dengan roh Allah. Artinya roh Allah itu mendorong dia untuk hidup bersaksi kepada orang lain, untuk hidup menjadi kesaksian kepada orang lain. Karena roh Allah akan bersaksi bersama-sama dengan rohnya bahwa dia adalah anak Allah. Apa yang dia saksikan, dia akan membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Dia akan menjadi terang, dia akan menjadi saksi. Itu sebabnya saudara, kalau ada orang yang berkata bahwa dia adalah anak Allah, padahal dia tidak rindu menyaksikan Allah di dalam dirinya, tidak rindu menyaksikan keselamatan yang dia terima, janji Allah, berkat Tuhan yang dia terima, dipertanyakan saudara. Karena orang yang merupakan anak Allah, roh Allah ada dalam dirinya, maka roh itu pasti akan bersaksi bersama-sama dengan kita. Adakah saudara punya kerinduan bersaksi kepada keluarga saudara, kepada orang tua saudara, kepada orang-orang terdekat saudara bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus mengasihi mereka? Orang yang sudah menjadi anak Allah pasti rindu bersaksi. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Di pagi hari ini kita sudah mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita sudah berjuang. Mungkin selama ini saudara sudah berjuang banyak hal. Dalam bisnis saudara, dalam semua yang saudara kerjakan. Dan saya percaya dalam semuanya itu saudara rindu mengalami janji Tuhan. Dan bagaimana supaya saudara mengalami janji Tuhan dalam bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan saudara, jadilah ahli waris. Bagaimana jadi ahli waris? Jadilah anak Tuhan. Bagaimana menjadi anak Tuhan? Di ayat 24 dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Hiduplah dalam pimpinan roh Allah, maka kita akan menjadi anak-anak Allah. Apa buktinya kita dipimpin oleh roh Allah? Yang pertama, oleh roh Allah yang ada dalam diri kita, kita mematikan perbuatan dosa dalam hidup kita, sehingga hari demi hari hidup kita semakin baik. Bukti dipimpin oleh roh Allah yang kedua adalah bahwa oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Kita intim dan dekat dengan Bapa. Roh itu akan membawa kita dekat dengan Bapa. Dan yang ketiga, oleh roh itu kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara dalam segala kegiatan saudara hari ini. Biarlah janji firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Untuk mengalaminya, hiduplah sebagai anak Allah yang dipimpin oleh roh Allah. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelumnya buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan firman Tuhan, untuk melangkah hidup dalam pimpinan roh Allah. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa. Karena ketika kita terus mengetuk,
ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan, sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa
Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan, kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat.
Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.